Perkenalkan, nama saya Rani Tirsara Subala, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis semester 4, Politeknik Negeri Manado. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari lobi dan negosiasi tentang menutup negosiasi. Pendahuluan, pada umumnya negosiasi sangat diperlukan dalam rangka membangun konsensus di antara dua pihak yang saling berselisih. Hal inilah yang menjadi alasan sehingga terjadinya negosiasi. Agar tidak terjebak pada suatu masalah atau solusi, maka seorang negosiator harus mengumpulkan sebanyak mungkin alternatif untuk membantu mencapai suatu kesepakatan. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kepentingan semua pihak yang terlibat. Menyusun strategi yang efektif sebelum negosiasi dimulai akan memberikan kemudahan dalam bernegosiasi dan akan memberikan suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi bisa sampai pada kesimpulan yang baik bila kedua belah pihak membuat konsensi yang dapat diterima kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan. Selanjutnya, menjual posisi. Menjual posisi adalah sebuah proses tawar-menawar yang rumit dengan masing-masing pihak membuat konsensi untuk mencapai persetujuan. Namun, demikian bila kita di pihak yang lebih lemah atau tujuan utama kita adalah menekan kerugian, tawar-menawar bisa sangat berat dan menyakitkan. Adapun cara menjual posisi untuk menutup negosiasi adalah yang pertama, membuat konsensi. Bila terpaksa membuat konsensi, maka tawarkan lebih dahulu konsensi yang paling kecil. Mungkin hanya itu yang diperlukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan jangka panjangnya. Usahakan situasi tetap terkendali dengan cara menimbang sebesar apa hasil yang akan kita perlukan, nilai yang kita serahkan tidak lebih besar dari konsensi pihak lawan. Yang kedua, berkompromi tanpa kehilangan muka. Misalnya, bila kita harus mundur dari keputusan akhir, kita bisa katakan, karena Anda mengubah pendirian kami, akan kami ubah pendirian kami dalam titik-titik selanjutnya. Yang kedua, membahas syarat. Ketika mendekati akhir negosiasi, kita perlu membicarakan syarat-syarat perjanjian. Gunakan usulan hipotesis untuk menentukan persetujuan dasar. Untuk membuat usulan hipotesis, maka uji fleksibilitas lawan dengan membuat proposal hipotesis sebelum memberi konsensi. Jika adalah kata kunci dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah yang tidak mengikat namun membantu kita memahami apa yang penting bagi pihak lawan. Misalnya, atau contohnya, jika kami berikan 1 juta lagi, bolehkah kami tangani Roma dan kapal barang? Contoh yang kedua, jika kredit saya perpanjang dari 60 menjadi 90 hari, maukah
Maukah Anda membayar bunga seperti yang seharusnya? Contoh yang ketiga, jika harga kami turunkan 20%, bisakah Anda buat pesanan di muka? Syarat-syarat kesepakatan meliputi cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, masa berlakunya perjanjian, dan apa yang harus dilakukan bila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Misalnya, apakah diperlukan arbitrasi? Adapun surat perjanjian negosiasi adalah sebagai berikut. Perjanjian negosiasi yang telah dihasilkan oleh masing-masing pihak perlu disahkan dan disaksikan oleh lembaga pemerintah, yaitu notaris. Perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh notaris ini adalah suatu perjanjian autentik atau mengikat secara hukum dari masing-masing pihak. Sedangkan suatu keputusan atau kesepakatan negosiasi yang tidak disahkan oleh notaris disebut perjanjian di bawah tangan. Adapun dasar yang digunakan pembuatan surat perjanjian negosiasi yang dihubungkan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengandung suatu makna dalam tanda kutip setuju atau dalam tanda kutip manfaat. Yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan yang telah diambil atau telah mendapatkan pengesahan tersebut dibuat tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui perjanjian tersebut. Yang kedua, pihak yang mengadakan perjanjian telah tanda kutip dewasa. Menurut peraturan perundang-undangan, anak yang masih di bawah umur tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, pokok masalah yang diperjanjikan haruslah jelas dan tegas bagi kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya penafsiran yang lain terhadap hasil kesepakatan tersebut. Yang keempat, maksud dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Peraturan yang berlaku sopan, tidak melanggar aspek susila, dan mengganggu ketertiban umum. Yang kelima, jika perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian jual beli, maka isi perjanjian tersebut harus memuat hal-hal, jenis barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati bersama, cara pembayaran atau term of payment yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal-hal yang dirasa perlu untuk ditambahkan haruslah atas persetujuan dari kedua belah pihak, ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta dengan saksi dari masing-masing pihak, dan terakhir dibubuhi materai. Yang ketiga, menegosiasikan paket. Menjelang penutupan, kita mulai mendiskusikan ketentuan. Coba kumpulkan semua hal yang telah dibicarakan. Kelompokkan hal-hal yang berkaitan. Langkah ini akan membuat konsensi tak terlalu menyakitkan. Kita bisa memenangkan hal-hal kecil dalam paket untuk memperkuat posisi dalam mencapai sasaran utama. Contohnya, jangan terpaku pada kesepakatan gaji yang baru, tetapi kaitkan dengan tuntutan cuti yang lebih panjang, kontribusi pensiun yang lebih tinggi, dan tunjangan kesehatan yang lebih baik. Bisa saja mengalah dalam tuntutan pensiun dan cuti, namun dapat
namun mendapat jam kerja yang lebih pendek sebagai sasaran utama. Dengan kata lain, mengalah dalam masalah kecil untuk mengurangi hambatan dalam masalah besar. Negosiasi per paket juga cara yang baik untuk mengetahui prioritas lawan yang sebenarnya. Ingatkan pihak lawan pada lingkup perjanjian untuk mengatasi jalan buntu. Mungkin saja kita dihadapkan dengan pihak yang mengisi kapalnya yang setengah kosong, hingga tidak terlalu mempermasalahkan ongkos angkut masing-masing barang. Yang keempat, menghindari penolakan. Manfaat mengelompokkan usulan adalah kalau ada penolakan unsur penting. Tidak ada yang kehilangan muka. Adapun usulan hipotesis mungkin itu mengatur negosiasi hingga kompromi tercapai. Kedua cara ini memungkinkan kita memahami apa yang bisa diterima atau diberikan lawan berdasarkan reaksinya terhadap tawaran kita ditolak. Hal ini akan menjatuhkan posisi kita sehingga sulit untuk mengembalikan kesetaraan negosiasi. Sebagai negosiator yang baik, perlu memperhatikan untuk menghindari penolakan. Contohnya, masing-masing harus jelas terhadap tujuan masing-masing. Semua pernyataan harus didahului dengan syarat, dan konsekuensi penolakan harus dipertimbangkan. Selanjutnya, ketika makin sulit memaksa lawan membuat konsesi, mungkin tiba saatnya menyampaikan tawaran akhir. Selanjutnya, tawaran akhir diajukan bila suasana kooperatif dan semua pihak bisa menerima usulan yang ada. Selanjutnya, yakinkan lawan bahwa tawaran akhir kita tulus. Dan yang terakhir, berikan kesempatan untuk menimbang tawaran kita sebelum memutuskan menerima atau menolak. Setelah negosiasi selesai, buat suatu rangkuman di atas kertas dan meminta persetujuan semua peserta untuk menghindari salah paham. Dalam rangkuman harus jelas mencatat siapa dapat apa, bagaimana, bila mana, dan apa yang harus dilakukan. Legalisasi adalah merupakan suatu pengesahan atas hasil negosiasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang tercantum secara tertulis dalam sebuah dokumen kesepakatan atau seringkali disebut dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Contohnya suatu perjanjian, surat order atau nota pesanan dan lain-lain. Selanjutnya, memilih cara menutup. Mendekati persetujuan, pastikan bahwa semua pihak mempunyai pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang dicakupnya dan dikonfirmasikannya persetujuannya. Setelah itu, barulah negosiasi bisa ditutup. Ada berbagai cara penutupan. Pilih yang cocok untuk kita. Untuk dapat memilih cara penutupan negosiasi yang cocok dengan permasalahan, maka negosiator harus melakukan beberapa hal sebelum menentukan cara menutup negosiasi, seperti memfokuskan diri, menegaskan ketentuan, dan lain-lain, dan sebagainya.
Yang selanjutnya, memotivasi calon pelanggan ke arah kesepakatan. Memotivasi pelanggan. Emotional product motive adalah suatu yang mendorong orang membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan alasan secara rasional. Pembeli barang ini ingin berbeda dari pembeli lainnya, rasa kebanggaannya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, rational product motive adalah pertimbangan yang mendorong orang melakukan pembelian di tempat tertentu atau toko tertentu. Karena ada pertimbangan ekonomis, harga barangnya murah, barangnya tahan lama, mutu barangnya baik, barangnya bermanfaat, servisnya baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mempertahankan ketertarikan target pelanggan terhadap produk. Setelah memberikan motivasi, tahap berikutnya adalah meyakinkan calon pelanggan. Meyakinkan lebih cenderung menegaskan keinginan calon pembeli untuk meneruskan jual beli pada tahap closing. Yang diperlukan dalam mengatasi keberatan calon pelanggan ialah ajaklah calon pelanggan berbicara, jangan hanya kita sendiri yang berbicara. Baru kemudian terimalah dan dengarkan segala keberatan dan keluhannya dengan senang hati, lalu ajukan beberapa pertanyaan dan kemudian pengaruhi dengan anjuran. Selanjutnya, mengarahkan target pelanggan ke tahap kesepakatan. Langkah terakhir ini dari suatu kegiatan penjualan adalah penutupan penjualan. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan calon pelanggan. Sebagai seorang penjual, tentu saja menginginkan adanya penutupan transaksi. Sebelum adanya kesepakatan, tentu saja penjual harus melakukan tawar-menawar. Untuk melakukan proses tawar-menawar dengan calon pelanggan dengan segala keluhan dan keberatannya, dibutuhkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, bijaksana, sabar, tidak putus asa, cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan calon pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli, langkah selanjutnya menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat perjanjian. Yang pertama, surat perjanjian negosiasi. Hasil negosiasi itu biasanya disebut sebagai kesepakatan yang dapat dijalankan langsung tanpa atau setelah dibuat surat perjanjian. Yang kedua, penyusunan kontrak bisnis. Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik, diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Selanjutnya, menuju penutupan. Setelah memilih cara menutup, sekarang kita bisa memulai melaksanakannya, namun waspadalah akan pergeseran suasana hati pihak lawan. Yang selanjutnya, hasil-hasil negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa.
Selanjutnya, memotivasi calon pelanggan ke arah kesepakatan. Memotivasi pelanggan. Seorang mempunyai beberapa kebutuhan pada suatu waktu. Beberapa di antara kebutuhan itu adalah biogenik, yakni muncul dari ketegangan fisiologis seperti lapar, dahaga, tidak nyaman. Kebutuhan lain seperti muncul ketegangan psikologis seperti kebutuhan untuk diakui. Yang selanjutnya, mengarahkan target pelanggan ke tahap kesepakatan. Langkah terakhir dari suatu kegiatan penjualan adalah penutupan penjualan. Dalam hal ini, telah terjadi kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan calon pelanggan. Terakhir, menutup deal. Jika segala sesuatu telah diperdagangkan secara sukses, maka kita harus menutup deal. Beberapa teknik penutupan. Yang pertama, ringkaslah manfaat dari usulan-usulan dan mintalah deal. Yang kedua, tawarkan konsensi final mengenai ketentuan kesepakatan deal. Jelaskan bahwa konsensi itu akan ditarik kecuali kesepakatan itu dibuat segera. Waktu yang tepat untuk menutup sebuah negosiasi biasanya akan muncul dengan sendirinya. Cermatilah tanda-tanda dari semua orang apakah mereka sudah siap membuat kesepakatan. Waktu yang tepat untuk menutup sebuah negosiasi biasanya akan muncul dengan sendirinya. Cermatilah tanda-tanda dari semua orang apakah mereka sudah siap membuat kesepakatan. Baik, sekian dari video saya atau materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena masih proses belajar. Sekian dan terima kasih.